Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Dan saya sekaligus mau inform ya, kalau nanti malam di hari Minggu nih kita jadi untuk live streaming. Jadi nanti akan saya updatekan kembali, untuk linknya akan saya kirim ke Telegram group. So make sure kalian cek kolom deskripsi di dalam video ini. So kita bakal quick update dulu untuk progress Bitcoin. Jadi nanti per besok kita live streaming, teman-teman udah ada gambaran seputar Bitcoin, nggak perlu ngebedah secara mendalam lagi gitu ya. So guys, what is going on with Bitcoin? Bitcoin on the weekly perspective closingnya akan terlihat bagus dalam beberapa, iya bisa dibilang ada beberapa jam sih, iya ya. Beberapa jamnya, tapi benar-benar beberapa jam tuh satu hari tambah 4 jam ya, sekitar 28 jam teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan bagus? Well, kalian bisa lihat ya dari perspektif daily, ya kita bisa dikonfirmasi membentuk yang namanya descending broadening wedge. Kemudian dari sisi SNR time frame daily, 60K udah berusaha untuk dipertahankan at least dalam 2 hari 3 hari terakhir. Kita coba untuk bermain di atas $60,000, dan untuk closing hari Sabtu dalam 3 jam lagi juga tampaknya masih bisa bertahan di atas $60,000. So ini harusnya good banget untuk Bitcoin, dalam tanda kutip. Ya, dia bisa pertahankan beberapa key level yang sekiranya cukup penting ya, kayak exponential moving average 21 coba untuk diklaim, EMA 34 masih berfungsi sebagai level of supportnya. Kemudian kalau dari perspektif ya sebenarnya pada intinya sih daily yang menurut saya udah cukup oke ya. Once dia take out 60K dan dia percoba untuk pertahankan di atas 60.000, saya pikir itu udah cukup oke sebagai level untuk mempertahankan momentum pada Bitcoin. Jadi udah oke sampai di sini. Ya tinggal kita ngeliat aja ya validasinya closing di perspektif time frame weekly nanti gimana. Jangan lupa teman-teman, ini kita belum sepenuhnya bebas total ya dari potensi tekanan jual. Jadi kalau misalkan kita ngelihat at some point somehow Bitcoin malah kena reject, itu udah nggak kaget ya. Paling nggak memang kita tahu di sini ada potensi untuk dia jadi lower high-nya. Namun kalau misalkan kita mau mengkonfirmasi potensi liquidity sweep yang terjadi di sini, maka seperti yang saya sampaikan pada previous update dan live streaming sebelumnya, Bitcoin harus bisa untuk nanjak dan break dari previous high point-nya, yang dimana sebenarnya kalau kita ngelihat dari perspektif dari perspektif time frame daily, beberapa key level itu sudah berhasil di take out. Jadi kita udah ngelihat setidaknya dari segi momentumnya, Bitcoin tampaknya bisa lah untuk memiliki peluang meneruskan rally-nya. Ya paling nggak sih, ya saya nggak tahu ya apakah kita akan sesegera mungkin masuk ke dalam fase rally-nya, atau kita balik lagi nih cuman konsolidasi doang menjelang selesainya, ya kita bisa menjelang selesainya summer ya. Jadi by the end of September, memasuki Oktober mungkin baru bisa ada rally ya. Mungkin menjelang momen-momen kita di bulan September ya kita masih lanjut konsolidasi lagi di dalamnya. Jadi kayak kita ya begini-begini aja deh teman-teman sekalian ya. Jadi back and forth aja, baru kemudian Oktober ada breakout atau one more manipulative fake out ya, big fake out, baru kemudian market start reverse. Ya, dan Bitcoin so far sih memang selalu seperti itu berdasarkan dia punya karakteristik ya. Kamu bisa perhatiin di sini ada fake out ya, kamu bisa lihat di sini nih dua ya tuh. Dia fake out ke atas, fake out ke bawah, baru kemudian dia nanjak, bener-bener nanjak. Di sini juga sama. Ini memang di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau kamu perhatiin di time frame daily-nya, di situ bisa kelihatan ada fake out dulu di bawah tuh, fake out sekali di sini. Ya, fake out 2 kali di sini, fake out 3 kali di sini, baru kemudian dia reversal, ya kan? Nah, jadi apakah akan sesmooth itu untuk kita ngelihat dia benar-benar naik? Ya, saya rasa minggu lalu pun ya, katakanlah teman-teman marking area ini sebagai order blocknya, ini aja fake out juga. Kategori fake out lah itu ya. Kita bisa bilang selepet ke bawah, habis itu dia balik naik ke atas dan closing dalam keadaan pin bar. Kondisi ini
juga bisa dibilang ya, kalau bagi saya sih, saya rasa ini juga terdukung oleh posisi dari Nasdaq ya, yang secara weekly close juga bagus di sini ngebentuk pin bar. S&P 500 juga sama, closing weekly, even much better ya, karena dia berhasil bertahan di atas SNR dan juga 62% retracement golden ratio untuk internal structure-nya. Ditambah buat beberapa kondisi kayak misalnya di sini ya, ini sih menuju oversold. Jadi kayak jatuhnya ada potensi dia bottoming. Dan kalau kita balikin lagi ke Bitcoin-nya ya, situasi Bitcoin mungkin sedikit berbeda, tapi setidaknya kita juga berada di zona netral. Jadi MACD nggak bearish banget, RSI nggak nunjukin adanya divergence, kita juga netral aja di kisaran indeks 50-an, dan posisinya ya on the weekly perspective, closingnya juga tampak akan kelihatan cukup menarik, bisa bertahan di atas 62% retracement. Ya paling nggak itu menjadi satu kabar positif untuk pergerakan Bitcoin dalam beberapa jam ke depan ya, dan kita butuh dia kalau bisa closing daily, weekly bertahan di atas 60.000 sebisa mungkin sampai dengan Senin pagi jam 7. Ya itu harusnya bakal ngasih indikasi yang relatif oke. Paling nggak nih teman-teman, kalaupun ya katakanlah minggu ini kita bisa closing kayak gitu, nggak menjamin sih minggu depan langsung dia begini ya, itu nggak menjamin. Tapi paling nggak kita bisa ngelihat kalaupun dia retrace hanya sekedar untuk retracement aja, dan dia bisa meneruskan kembali penguatannya dan testing bahkan sampai ke trend line atasnya ya. Nah di sini yang terlihat pada perspektif weekly time frame bagi saya. Nggak tahu kalau bagi teman-teman ada perspektif yang lain, mungkin boleh banget di share ya, terutama kalau misalkan perspektifnya lebih ke bearish, jadi biar bisa lebih ada sudut pandang yang berbeda dan bisa memberikan bentuk antisipasi ya yang baik sekali untuk kita semua perhatikan. Kira-kira begini teman-teman. Alright, nah kalau dari weekly daily hourly perspektif, saya personally sebenarnya lagi ada ongoing long position. Ini bareng execute ya sama teman-teman yang lain juga. Ya saya inform, saya update itu sekitar kemarin waktu lagi di hari biasa. Saya lupa ya transaksinya per kapan ya. Kayaknya per hari Jumat harusnya sih. Ini di Discord ya teman-teman sekalian. Jadi ya saya mentioning soal saya punya plan seperti ini ya. Sebenarnya saya sementara no trade to crypto, hanya manage di TIA dan coba untuk nunggu hingga retest ke sini dulu di Bitcoin-nya. Nah, di sini saya ngecek 60k, kita dapatkan dia testing sampai ke level tersebut. Kemudian saya manage hanya sebagian posisi saja karena dia kelihatannya masuk weekend dan konsolidasi. Ya so far dia masih konsolidasi. Jadi boring price action di weekend wajar ya kalau kita ngelihat. Memang secara karakteristik sendiri Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir semenjak dia sudah mulai aktif ditransaksikan ETF, ya setiap kali New York dia aktif dan setiap kali weekend rata-rata cenderung flat. Dia bisa kenceng ya, minggu lalu kebetulan ketolong aja sama berita ya, unemployment rate. Tapi kalau nggak ada berita, begini lagi pergerakannya. Dan kalau kalian perhatikan dengan seksama, di sini kita inside bar. Yang saya tradingkan di sini jatuhnya adalah trading di internal structure-nya. Jadi saya cuma ngelihat dari perspektif time frame kecil kayak 15 menit. Ya, misalnya di sini teman-teman. Oh, di mana nih struktur terakhir saya? Oh, terakhir kita ngeliat di sini dia konsolidasi, ngebentuk semacam demand. Jadi expecting dia retest, testingnya sampai ke 79% retracement. Habis itu kalau dia holding dan dekat dengan level 60.000 ya, saya pikir ini adalah setup yang menarik untuk dimanfaatkan. Jadi pertimbangan saya lebih kurang seperti ini. Ini untuk trading jangka pendek doang ya, teman-teman sekalian. Sementara kalau untuk spot positioning, as long Bitcoin di atas 60.000, saya pikir udah oke untuk dipertahankan. Terakhir saya ada start cicil beli ya di spot itu di kisaran harga 55-56an, dan so far udah naik sekitar 5 ribuan dolar dari harga tersebut. Jadi terlihat cukup baik lah. Mudah-mudahan di sini kalau kita perhatiin dengan perspektif time frame 1 jam, saya ngelihatnya sebenarnya ya teman-teman bisa lihat dengan perspektif yang berbeda-beda ya. Entah kalian menganggap ini sebagai rising wedge juga nggak salah. Di sisi lain kalau kalian lihat ini sebagai ascending triangle pattern, ini juga nggak salah ya. Pada dasarnya karena memang kita konsolidasi di weekend, jadi saya nggak tahu mana yang lebih valid karena volumenya nggak ada ya. Jadi yang kita lihat di sini cuman berpotensi lah building order ya. Sementara sih stop loss sudah di break even, jadi kita sudah secure resiko kita. In case price action dari Bitcoinnya malah dia turun, nggak masalah, kita bisa expect dia pullback lebih jauh karena ini internal structure-nya guys tuh ya.
dari bawah ke atas tuh, ini internal structure. Bitcoin hanya pullback di time frame 4 jam kalau low point ini di take out. Udah, that's it. Kalau itu belum, berarti kita belum ada pullback, dan secara internal aja dia bahkan masih bisa meneruskan penguatannya. Jadi saya pikir terlalu cepat untuk bilang kalau Fibonacci-nya di sana. Cuman kalau kalian mau marking ini sebagai area order block-nya, ini valid. Ya, kenapa teman-teman? Karena di sini kita ngelihat dia naik dalam keadaan impulse dan hanya butuh satu momen dia istirahat sedikit aja, habis itu dia langsung rally lagi. Jadi so far so good gitu loh ya. Di sini kita bisa manfaatin sebagai range area krusial yang kalau memang Bitcoinnya pullback pun ya di situ level golden ratio. Jadi memang menurut saya confluence of level yang di situ cukup kuat. Ya, Anda mau tambahin lagi di sini misalnya, oh ini kayaknya support resistance juga nih. Ini juga bener. Ya, ini juga bener. Kenapa? Tuh, lihat. Harga gimana ketahan di situ. Ya, di situ mengalami pullback, break, flip, and then naik. Nah, ini support resistance, OB, dan juga kalau memang Bitcoin reject, dia jadi Fibonacci level golden ratio di situ. Tapi kalau Bitcoin tidak reject, golden ratio-nya nggak valid, dan ya Bitcoin masih berpotensi untuk meneruskan penguatannya lagi, bahkan untuk retest kisaran 65.000. Nah, ini mungkin nggak terjadi besok, bisa jadi terjadinya minggu depan. Kita lihat lagi pergerakannya seperti apa, kita review day by day as usual. Oke? So guys, itu sedikit update dari saya. Sekaligus announcement. Thank you very much guys sudah nonton video ini sampai finish. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to everyone. Happy weekend. Cheers and bye bye guys.